Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Gembira rasanya bisa bertemu kembali di channel kesayangan kita semua, channel Sang Penghujat. Kali ini kita masih melanjutkan penelaahan kita mengenai Alkitab. Di episode ke-55 ini, kita akan membahas kitab Keluaran pasal ke-11. Oleh LAI, diberi subjudul Tulah ke-10 diberitahukan, ini merupakan pasal dengan ayat yang lumayan sedikit, hanya 10 ayat saja. Kiranya Anda semua sudah menyiapkan dahulu apa-apa saja dalam menyaksikan tayangan kita ini, baik itu Alkitab Anda maupun makanan minuman, sehingga Anda akan merasa nyaman. Baiklah, kami akan membacakan bagi Anda semua ayat demi ayatnya. Kami akan membacakan dari ayat pertama. Tulah ke-10 diberitahukan. Ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Kita lihat di sini bahwa Tuhan akan menurunkan tulah ke-10 dan ini diberitahukan kepada Musa untuk mengatakan kepada Fir'aun. Si Tuhan ini akan mendatangkan tulah ke-10 sehingga nantinya Fir'aun dan bahkan seluruh orang Mesir ini bukan hanya mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan mengusir bangsa Israel keluar dari Mesir. Akan tetapi jika kita melihat di ayat keduanya, dikatakan bahwa setiap laki-laki dan setiap perempuan ini disuruh meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya. Ini si Tuhan yang menyuruh melalui Musa untuk dikatakan kepada seluruh bangsa Israel ini untuk meminta barang berupa emas, perak kepada tetangganya. Apakah bisa kita berasumsi bahwa orang Israel ini diperintah oleh Tuhannya untuk menjarah bangsa Mesir? Ya, ini menjadi satu masukan yang sangat mengherankan, juga menyedihkan. Karena sosok Tuhan malah menyuruh umatnya meminta kepada orang lain. Bukannya dengan memberkati umatnya, melainkan seakan-akan si Tuhan ini menyuruh umatnya untuk menjarah, merampas milik orang lain. Cerita, tolong. Cerita, tolong. Sesuatu yang memang berdasarkan nalar kita ini sangat mengherankan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ketiga. Ayat ketiga. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Fir'aun dan di mata rakyat. Seperti di pasal sebelumnya, ada ayat-ayat tertentu yang memang sengaja saya pisahkan, karena saya beranggapan bahwa ayat itu sangat penting. Itu merupakan ayat kunci untuk dasar pemikiran saya pribadi mengenai cerita di Alkitab ini. Kita lihat dari kalimat pertamanya bahwa Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Ini sebagai suatu alasan pendukung dari ayat sebelumnya bahwa ketika orang Israel meminta emas dan perak, barang-barang kepada orang Mesir ini akan bermurah hati. Karena Tuhannya orang Israel ini akan membuat hati orang-orang Mesir ini menjadi demikian. Sesuatu yang memang kalau nalar yang sering kita terima dari para pendeta, para teolog manapun, bahwa Tuhan itu mempunyai kemampuan yang luar biasa terhadap kita, ciptaannya. Kita ini hanya seperti robot yang bisa disetel on-off-nya, bisa diganti programnya. Sehingga Tuhan ini mempunyai kuasa untuk membuat pikiran, hati tiap manusia bisa berubah-ubah. Begitu juga di sini, bahwa Tuhan membuat
orang Mesir bermurah hati. Hatinya berubah menjadi murah terhadap orang-orang Israel. Dan di kalimat berikutnya, inilah yang sangat-sangat penting dan krusial bagi saya pribadi. Dikatakan Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Padahal kita tahu Musa ini telah keluar dari Mesir sejak lama. Ketika dia masih berusia muda, mungkin setengah baya, sampai sekarang dia sudah menjadi kakek-kakek. Jika kita beranggapan bahwa Musa keluar melarikan dari Mesir ini berusia 40 tahun, sekarang dia telah berusia 80 tahun, apakah dalam waktu tenggang yang 40 tahun itu, orang-orang di Mesir dan juga pegawai-pegawai Firaun masih mengingat hal itu? Telah 4 dasawarsa lewat, apakah Musa masih tetap dipandang sebagai seorang bangsawan yang gagah, seorang yang patut dihormati? Ini merupakan satu perenungan. Namun inilah kunci yang nantinya akan saya berikan kembali kepada Anda. Berdasarkan dari ayat inilah saya mempunyai pandangan tersendiri mengenai cerita Musa dan juga mengenai pembebasan orang Israel dari Mesir. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat keempat. Ayat keempat, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ayat ke-7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui, bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau, sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Fir'aun dengan marah yang bernyala-nyala. Di sini kita melihat bahwa Musa mengatakan firman Tuhan kepada Fir'aun bahwa Tuhan akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, sehingga tiap anak sulung di Mesir ini akan mati, termasuk dari anak sulung Fir'aun hingga anak sulung budak, bahkan dari hewan-hewannya pun mati semua yang sulung. Sesuatu yang memang luar biasa, dikatakan di ayat ke-6-nya, seruan yang hebat akan terjadi seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan ada lagi. Oh jelas, kalau di sini kita lihat tidak mungkin akan terjadi demikian. Sampai kapanpun bahwa di satu negara ada anak sulung atau anak bungsu yang mati semua. Bahkan sampai hewan-hewannya akan mati. Ini sesuatu yang tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga saya beranggapan ayat ke-6 ini adalah ayat pengunci. Sebagai pernyataan bahwa kejadian tulah ke-10 ini hanya terjadi sekali saja untuk selama-lamanya dan hanya di Mesir dalam kisah Musa. Dan tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita yang akan datang. Ya tinggal kita nalar kita waras atau tidak. Memang ini adalah ayat pengunci. Jika kita tidak percaya juga tidak apa-apa, karena memang tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya di sini saja yang terjadi, yakni kisah pembebasan umat Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan Fir'aun, yang dilakukan oleh Tuhannya orang Israel melalui Musa dan Harun. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan ini membuat pembedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Bahkan di tempat orang-orang Israel tinggal, anjing itu sampai tidak berani menggonggong.
Jadi semuanya sunyi senyap. Dan dikatakan di ayat ke-8-nya bahwa nantinya semua pegawai Fir'aun akan datang sujud kepada Musa dan meminta keluar. Ya, sesuatu yang luar biasa. Ya, tinggal Anda nambahkan aja luar biasa apanya. Luar biasa dahsyat ceritanya atau luar biasa bohongnya. Dan kita lihat di kalimat terakhirnya, lalu Musa meninggalkan Fir'aun dengan marah yang bernyala-nyala. Kalau boleh saya bertanya, untuk apa Musa harus marah-marah? Sampai marah yang bernyala-nyala ini berarti marah sekali. Untuk apa? Tingkah laku Fir'aun yang maju mundur, mencela-mencele, antara ya dan tidak, silih berganti, ini yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tuhannya Musa sendiri. Tuhan yang dianut oleh Musa untuk dituruti perkataannya. Si Tuhan ini yang membuat tingkah laku Fir'aun menjadi mencela-mencele, sebentar iya, sebentar tidak. Oh my God. Jadi kejadian tiap kejadian, tiap tulah yang terjadi merupakan rekayasa yang dilakukan oleh si Tuhan terhadap orang-orang Mesir, terutama Fir'aun. Lantas untuk apa Musa harus marah-marah? Bukankah ini satu sandiwara, satu senario yang memang dibuat oleh si Tuhan agar si Tuhan menjadi terkenal ke seluruh bumi, semua orang tahu mengenal cerita ini, dan juga ini permainan dari si Tuhan terhadap orang-orang Mesir. Ini hanyalah senario yang sengaja dibuat oleh si Tuhan. Musa telah tahu hal ini, jadi untuk apa Musa harus marah-marah? Ya, asumsi saya, kalimat ini merupakan penegasan skenario dari si Tuhan. Memang si Musa harus pakai marah-marah, berakting seperti cerita-cerita drama Korea yang sering kita lihat, cerita-cerita telenovela atau sinetron Indonesia. Pakai acara marah-marah, mungkin banting kaki, banting meja, terserah. Pakai acara acting marah-marah. Yuk kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-9. Ayat ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Fir'aun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Lihat di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa memang Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Untuk apa? Untuk supaya mukjizat-mukjizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Inilah tujuan dari si Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Si Tuhan ini ingin pamer kehebatan dia dalam membuat mukjizat-mukjizat. Kata mukjizat ini jika yang melakukan adalah Tuhan. Sementara jika yang melakukan bukan Tuhan, maka kita katakan itu sebagai sihir. Ya terserah kita, terserah Anda mau memakai yang mana, karena wujudnya dari mukjizat maupun sihir ya sesuatu yang membuat kita kagum. Ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah ke-10 ayat yang ada di pasal 11 kitab Keluaran. Telah kita baca ayat per ayat. Memang hanya singkat 10 ayat saja. Sebenarnya saya ingin menggabungkan pasal ke-11 ini dengan pasal ke-12 sehingga kita bisa membahasnya bersama-sama. Namun karena saya melongok dikit di pasal ke-12, ternyata ayatnya hingga sampai 51 ayat. Jadi akhirnya saya batalkan untuk menggabungkan pasal 11 dengan pasal 12 karena kemungkinan besar nanti durasi video ini akan menjadi sangat panjang, melebihi 1 jam. Makanya saya tetap hanya membahas pasal per pasal untuk kali ini.
Saya sendiri tidak ingin terlalu menyingkat ayat per ayatnya di dalam kita membahas, supaya kita bisa melihat apa kebenaran yang ada di dalam setiap cerita, setiap ayat yang ditampilkan. Bahkan dari setiap kata yang dipakai oleh LAI, sebaiknya bisa kita perhatikan dengan seksama. Sekian dahulu pertemuan kita di episode ke-55 ini. Besar harapan saya Anda mau berkenan membagikan channel ini kepada teman-teman Anda, kepada kerabat-kerabat Anda, sehingga kita bisa mempelajari Alkitab ini dengan lebih baik. Masukan-masukan dari Anda, komentar-komentar yang Anda berikan kepada channel ini sangat saya harapkan, sehingga apapun kritikan, saran, masukan yang Anda berikan itu dapat menambah wawasan dan juga menjadikan channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat kali ini, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya. Dan kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.